Krize Kamishiro mendekati Byakuya sambil berbicara tentang adegan favoritnya dalam The Black God's Egg, yaitu saat kambing hitam merobek seluruh isi perut seorang pria yang melarikan diri. Ia mengaku selalu merasa bersemangat setiap kali membaca bagian itu. Tawa kecil yang menyeramkan keluar dari bibirnya seiring langkahnya yang perlahan mendekat. Krize melepas jepit rambutnya dan melemparkannya ke samping. Pembuluh darah di sekitar kakugannya menonjol, menambah kesan buas pada wajahnya. Rambut ungunya terurai bebas di bahunya, dan anehnya, penampilan itu justru membuatnya terlihat semakin cantik. Karena hadiah dari sistem sudah ia peroleh, Byakuya tidak melihat alasan untuk terus berpura-pura. Menghadapi Rize Kamishiro yang sesungguhnya, ia pun menunjukkan sikap aslinya. Saat Rize bersiap mempermainkan mangsanya, Byakuya dengan tenang mengatakan bahwa menurutnya Rize terlihat lebih cantik dengan rambut terurai. Ucapan itu bukan sindiran, melainkan penilaian jujur. Tanpa jepit rambut, dan bahkan tanpa kacamata, itulah Rize dalam wujud paling memesona menurutnya. Rize terdiam sesaat, benar-benar terkejut. Biasanya, korban-korbannya akan panik dan melarikan diri, namun Byakuya tetap berdiri tenang tanpa rasa takut. Ketiadaan keputusasaan dan teror di wajahnya membuat kegembiraan Rize menguap. Senyum buasnya memudar menjadi dingin. Ia menyatakan bahwa ia akan memakan Byakuya, namun Byakuya menanggapi dengan santai bahwa niat itu tidak menghalanginya untuk memuji penampilannya. Rize belum mengeluarkan Kagune, memberi ruang bagi percakapan singkat itu. Ia menyatakan rasa jijiknya terhadap ketenangan Byakuya dan mempertanyakan apakah ia tidak takut mati. Ekspresi Rize menggelap, lalu 4 rinkaku Kagune berwarna merah tua menyembur dari punggung bawahnya, ujungnya tajam seperti pisau. Rinkaku dikenal sebagai tipe Kagune dengan daya serang tertinggi. Rize mengancam akan mengaduk-aduk isi perut Byakuya dengan Kagune tersebut, berusaha memancing rasa takut. Namun ekspresi Byakuya tetap tidak berubah. Kesabaran Rize pun habis. Ia mengatakan bahwa meskipun ini membosankan, rasa daging Byakuya yang luar biasa lezat akan menjadi kompensasi. Lalu ia melesat menyerang, ingin melihat apakah Byakuya masih bisa tetap tenang di hadapan kematian. Pada saat Rize benar-benar menyerang, Byakuya justru melarikan diri. Teknik body flicker miliknya telah meningkat, memungkinkan jarak perpindahan yang lebih jauh. Ia muncul di atap sebuah bangunan rendah di dekatnya, lalu melompat lagi ke atap yang lebih tinggi. Dengan kecepatan yang telah meningkat, ia menghilang dari pandangan Rize dalam hitungan detik. Ia sempat melambaikan tangan dan mengucapkan perpisahan singkat. Byakuya tidak berniat melawan Rize secara langsung. Tanpa Kuin-kue, menghadapi gol peringkat es terlalu merepotkan. Lagi pula, peringkat es yang diberikan CCG hanya mencerminkan tingkat ancaman, bukan murni kekuatan tempur. Rize, dengan darawasu paling murni, memiliki potensi yang mengerikan, terutama pada Kakuhou dan Kagunenya, yang terbukti luar biasa saat ditransplantasikan ke orang lain. Dalam cerita asli, ia bahkan tidak pernah sempat menunjukkan kekuatan penuhnya karena langsung ditangkap dan dijadikan donor eksperimen. Saat Rize menyadari apa yang terjadi, Byakuya sudah menghilang. Ia mendecakkan lidah dengan kesal, menggigit kukunya karena frustrasi. Mangsa yang lezat baru saja lolos. Namun, kemampuan Byakuya dan sikap tenangnya membuatnya penasaran. Gerakan seperti itu mustahil dilakukan manusia biasa, dan sikapnya seolah sudah mengetahui jati diri Rize sejak awal. Ia menyimpulkan bahwa Byakuya jelas bukan orang biasa, dan juga bukan penyelidik CCG. Saat tenggelam dalam pikirannya, Rize menyadari bayangan aneh di tanah di kakinya. Ia mendongak secara refleks dan melihat beberapa balok baja besar jatuh tepat ke arahnya. Karena lengah, ia tidak sempat menghindar. Balok-balok itu menghantam tubuhnya dengan keras, menghancurkannya hingga nyaris tak berbentuk.
Rize kehilangan kesadaran, namun belum mati. Benturan dahsyat itu bergema luas seperti ledakan. Byakuya, yang belum pergi terlalu jauh, mendengarnya dan segera memahami apa yang telah terjadi. Pada saat itu, sistem kembali aktif dan memunculkan misi baru dengan 3 pilihan, mengabaikan insiden balok baja, kembali untuk menyelamatkan Rize dan mencegah dampaknya, atau kembali ke lokasi dan berpura-pura pingsan di samping Rize untuk menjalani eksperimen setengah goal oleh Dr. Kano. Amaha Byakuya sempat ragu ketika dihadapkan pada 3 pilihan dari sistem. Jika dinilai secara rasional, pilihan pertama, mengabaikan insiden balok baja, jelas merupakan keputusan paling aman. Pilihan kedua akan membuatnya bermusuhan dengan Nimura Furuta, sementara pilihan ketiga jauh lebih berbahaya dan hampir bisa disebut bodoh. Byakuya sudah memiliki kekuatan dari hasil fusi dengan Uchiha Madara. Menjadi setengah gol buatan tidak akan memberinya keuntungan berarti, sementara risikonya sangat besar. Dalam cerita asli, Dr. Kano telah melakukan lebih dari 1000 eksperimen dengan Rize sebagai donor. Dari semua itu, hanya 3 orang yang selamat, Ken Kaneki serta si kembar Kurona dan Nashiro Yasuhisa. Tingkat keberhasilannya hanya sekitar 0,25%. Byakuya tidak berniat mempertaruhkan nyawa atau masa depannya demi 50 fusion points. Alasan lain ia menolak pilihan kedua adalah karena seluruh insiden balok baja itu merupakan rencana Nimura Furuta. Berdasarkan pengakuan Furuta di cerita asli, ia membantu Rize melarikan diri dari Wasu Clan. Namun setelah bebas, Rize mengabaikannya dan memilih menjalani hidup dengan menggoda serta memakan pria-pria lain. Furuta kemudian membalas dendam dengan merekayasa insiden tersebut agar Rize berakhir sebagai subjek eksperimen yang menderita. Di permukaan, tindakan Furuta tampak seperti kecemburuan kekanak-kanakan, tetapi Byakuya menduga itu hanyalah alasan. Furuta sebenarnya telah lama putus asa terhadap dunia. Apapun yang dilakukan Rize, rencananya tetap akan berjalan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan dragon dan menghancurkan dunia. Bergabung dengan Clowns, menjadikan Rize donor eksperimen, serta memanipulasi Kaneki di masa depan semuanya merupakan bagian dari persiapan itu. Byakuya menyimpulkan bahwa Furuta sejak awal telah menyiapkan 2 kemungkinan akhir, menggunakan dragon untuk mengubah seluruh manusia menjadi ghoul dan menghancurkan dunia, atau kalah dari Kaneki yang kemudian membunuh dragon dan menjadi One Eye King, menciptakan perdamaian rapuh antara manusia dan ghoul. Apapun hasilnya, dragon harus tercipta, dan satu-satunya donor yang memenuhi syarat adalah Rize dengan darah Wasu paling murni. Dengan kata lain, Rize memang ditakdirkan sebagai pengorbanan penting dalam rencana Furuta. Menyelamatkan Rize sekarang berarti menggagalkan rencana Dragon dan menjadikan Furuta sebagai musuh. Namun, meski memahami semua itu, Byakuya tetap tidak bisa meninggalkannya. Ia menyadari sikapnya tidak konsisten. Jika ghoul lain mencoba memakannya, ia tidak akan ragu membunuhnya. Namun Rize berbeda. Ia adalah sosok tragis yang patut dikasihani. Nasib Rize sebagai subjek eksperimen di masa depan sangat mengerikan. Ia akan dipertahankan hidup dengan cairan nutrisi, diregenerasi tanpa henti, Kakuhou-nya diambil berulang kali, mengalami penyiksaan fisik dan kelaparan berkepanjangan hingga akhirnya kehilangan kewarasannya. Pada akhirnya, ia hanya mendapatkan kelegaan saat Kaneki membunuhnya sebagai inti dragon. Ketika membaca kisah itu, Byakuya selalu merasa tidak puas. Kini, setelah berada langsung di dunia ini, ia merasa tidak bisa membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Byakuya pun kembali ke lokasi kejadian. Ia menemukan Rize terjepit balok-balok baja dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dengan kekuatan fisik yang diperkuat Madara, ia mengangkat balok-balok itu satu persatu, sesuatu yang mustahil dilakukan manusia biasa.
Sebelum ada orang yang melihat dan memanggil polisi, ia menggendong Rize dan melarikan diri. Sebelum pergi, Byakuya sempat melirik ke arah lokasi konstruksi. Tidak terlihat tanda-tanda Furuta. Ia tidak tahu apakah Furuta sempat melihat aksinya atau tidak. Karena regenerasi Rize jauh melampaui goal biasa, pertolongan medis tidak diperlukan. Luka-lukanya akan pulih dengan sendirinya. Tidak memiliki tempat lain untuk dituju, Byakuya membawa Rize ke rumahnya. Sistem mengonfirmasi bahwa ia telah menyelesaikan pilihan kedua dan memberinya 10 fusion points. Byakuya membaringkan Rize di tempat tidur dan menunggu hingga ia sembuh dan sadar. Karena sering berburu, cadangan RC sel Rize sangat melimpah, membuat regenerasinya berlangsung cepat. Tidak lama kemudian, matanya terbuka. Begitu melihat Byakuya, ingatan tentang balok baja yang jatuh langsung muncul di benaknya. Naluri pertamanya adalah mengira Byakuya telah menjebaknya. Ia langsung bangkit, Kakugan menyala, dan 4 rin Kakukagune menyembur dari pinggangnya. Byakuya tetap tenang dan berkata agar ia bersantai, menegaskan bahwa dialah yang telah menyelamatkannya. Rize tidak langsung mempercayai pengakuan Byakuya bahwa dialah yang telah menyelamatkannya. Meski begitu, kata-katanya tetap memberi sedikit pengaruh. Ia menahan diri untuk tidak langsung menyerang, meskipun kewaspadaannya belum sepenuhnya turun. Byakuya menjelaskan dengan nada datar bahwa ia mendengar suara benturan keras dari arah tempat Rize berada, lalu kembali dan menemukannya tertimbun balok baja. Ia menegaskan bahwa insiden itu bukan perbuatannya, melainkan ulah orang lain. Rize tetap curiga dan tidak mudah diyakinkan. Keempat Kagunenya masih terarah ke Byakuya, siap menyerang kapan saja. Byakuya kemudian mengajukan logika sederhana, jika ia berniat menyakiti Rize, tidak ada alasan baginya membawa Rize ke rumahnya sendiri dan membiarkannya pulih tanpa melakukan apapun. Ia bahkan mengatakan bahwa jika Rize ingin pergi saat itu juga, ia tidak akan menghalanginya, hanya mengingatkan agar berhati-hati setelah keluar. Rize terdiam. Setelah mempertimbangkan kata-katanya, ia menyadari bahwa penjelasan Byakuya masuk akal. Akhirnya, ia menurunkan kewaspadaannya. Kakugannya menghilang, dan keempat Kagune kembali masuk ke Kakuhou, menandakan kesediaannya untuk berbicara. Rize kemudian menanyakan siapa pelaku di balik insiden balok baja tersebut. Byakuya mengaku tidak tahu pasti, tetapi mengatakan bahwa ia melihat seseorang berdiri di atas lokasi konstruksi dengan mengenakan topeng badut, lalu mendorong balok-balok itu jatuh. Ia tidak menyebut Furuta secara langsung, karena tidak mungkin menjelaskan bagaimana ia bisa mengetahui identitas sebenarnya. Mendengar kata topeng badut, Rize mengingat organisasi clowns. Ia pernah mendengar tentang mereka, tetapi belum pernah berurusan langsung. Ia tidak mengerti mengapa kelompok itu menargetkannya. Ia mempertimbangkan kemungkinan lain, seperti pemburu wasu, atau kemungkinan Byakuya keliru melihat. Apapun alasannya, ia menyadari bahwa ia harus lebih waspada karena penyerang yang sama bisa saja mencoba lagi. Rize lalu menatap Byakuya dengan emosi yang rumit. Ia bertanya mengapa Byakuya menyelamatkannya, padahal ia hampir saja menyiksa dan memakannya. Byakuya menjawab bahwa, secara teknis, Rize adalah pacar pertamanya, dan karena Rize tidak benar-benar berhasil memakannya, ia memilih untuk melupakan hal itu. Jawaban tersebut membuat Rize mengejeknya. Ia menertawakan gagasan bahwa hubungan mereka pernah nyata dan menyebut Byakuya menyedihkan. Byakuya mengakui bahwa hubungan itu palsu, tetapi menegaskan bahwa semua yang terjadi selama 2 hari terakhir adalah nyata. Sebelum bertemu Rize, ia belum pernah berkencan, dan pengalaman itu memberinya sesuatu yang benar-benar baru. Reaksi Rize penuh penghinaan, menyebutnya menjijikkan. Namun, ia juga mengakui bahwa Byakuya adalah pria yang aneh. Ia kemudian menyimpulkan bahwa Byakuya bukan manusia biasa,
menunjuk pada bahunya yang telah sembuh total meskipun sebelumnya ia menggigitnya dengan parah. Menurutnya, manusia normal tidak mungkin pulih secepat itu. Byakuya menjawab bahwa mungkin tubuhnya memang tidak biasa, tetapi ia tetap manusia. Ia mengingatkan bahwa Rize sendiri telah mencicipi dagingnya, dan jika ia adalah ghoul, rasanya pasti berbeda. Rize mengakui hal tersebut. Daging ghoul memang tidak enak, sementara daging Byakuya justru jauh lebih lezat daripada manusia manapun yang pernah ia makan. Tergoda oleh ingatan rasa itu, Rize dengan santai meminta satu gigitan lagi, menjilat bibirnya dengan lapar. Byakuya menolaknya dengan tegas, mengatakan bahwa itu menyakitkan dan ia bukan makanan pribadi Rize. Rize sempat bertanya alasannya, tetapi akhirnya mengalah. Ia sadar bahwa ia tidak bisa memaksanya, karena Byakuya bukan mangsa lemah yang mudah ditindas. Meski begitu, ia belum sepenuhnya menyerah dan berniat mengambil kesempatan jika kelak ada peluang. Rize memutuskan untuk pergi karena lukanya belum sepenuhnya pulih dan ia membutuhkan istirahat. Saat ia berjalan menuju pintu, Byakuya memanggilnya untuk berhenti. Rize mengingatkan bahwa Byakuya sendiri yang mengatakan tidak akan menahannya. Dengan nada santai, Byakuya hanya meminta agar Rize mencuci spray sebelum pergi, karena penuh noda darah akibat lukanya. Rize terdiam sejenak, lalu menyarankan agar spray itu saja dibuang dan diganti baru. Ia mengeluarkan dompetnya dan menyerahkan sejumlah uang, lebih dari cukup untuk membeli beberapa set spray baru. Setelah itu, Byakuya tidak lagi menghentikannya. Sesaat sebelum melangkah keluar, Rize menoleh kembali. Ia bertanya apakah Byakuya tidak akan mengantarnya pulang kali ini, lalu mengungkapkan keinginannya secara lebih langsung bahwa ia ingin Byakuya mengawalnya. Kali ini, ekspresi Rize tidak lagi dibuat-buat. Ia telah memperlihatkan jati dirinya yang sebenarnya kepada Byakuya, sehingga berpura-pura menjadi gadis lemah tidak lagi ada gunanya. Senyum di wajahnya tampak alami, hanya lengkungan tipis di bibirnya tanpa unsur sandiwara. Rize belum mengetahui siapa pelaku di balik serangan balok baja, tetapi ia menduga bahwa Wasu Clan telah menemukan keberadaannya. Ia menyadari bahwa jika Byakuya tidak membawanya pergi dari lokasi kejadian, kemungkinan besar ia tidak akan pernah bebas lagi. Dugaan itu hanya setengah benar. Jika kejadian berjalan sesuai alur semula, ia memang akan kehilangan kebebasannya hingga mati sebagai objek eksperimen, meskipun dalangnya bukan Wasu Clan, melainkan Furuta. Saat itu kondisi Rize masih lemah. Proses regenerasi telah menghabiskan banyak sel RC miliknya. Kekuatan Ghoul sangat dipengaruhi oleh jumlah sel RC yang mereka miliki. Ketika sel RC menipis, kekuatan mereka ikut menurun, dan sel tersebut tidak bisa pulih secara alami. Satu-satunya cara untuk memulihkannya adalah dengan memakan manusia atau melakukan kanibalisme. Karena itu, Rize belum bisa mengatasi kelemahannya dalam waktu dekat. Ia meminta Byakuya mengantarnya pulang karena khawatir akan disergap lagi di jalan. Byakuya menyetujui permintaan itu dengan syarat ia tidak tiba-tiba memutuskan untuk memakannya di tengah jalan. Rize menjawab bahwa ia tidak akan melakukannya kali ini, meskipun Byakuya tetap meragukan jaminan tersebut. Mereka berjalan bersama sekali lagi, tetapi suasananya berbeda dari sebelumnya. Tidak ada permainan peran atau kepura-puraan di antara mereka. Byakuya tetap waspada sepanjang jalan, tetapi tidak merasakan adanya pengawasan. Furuta tampaknya tidak berani melangkah sejauh itu, karena Rize bukan mangsa yang mudah dan kesalahan kecil bisa menggagalkan seluruh rencananya. Di tengah perjalanan, Rize tiba-tiba bertanya apakah Byakuya sudah mengetahui bahwa dirinya adalah Ghoul sejak awal. Ia merasa ketenangan Byakuya saat diserang sebelumnya terlalu tidak wajar. Byakuya menjawab bahwa pada awalnya ia tidak tahu dan benar-benar tertarik pada Rize saat pertama kali bertemu. Namun seiring waktu,
ia mulai merasakan kejanggalan. Ia memberikan penjelasan itu untuk menghindari pengungkapan kebenaran tentang dirinya. Rize menerima penjelasan tersebut dan mengakui bahwa ia telah meremehkan kepekaan serta kekuatan Byakuya. Ia kemudian bertanya apakah Byakuya masih menyukainya, sambil menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadapnya. Byakuya menjawab bahwa hal itu tidak masalah, karena perasaannya tidak bergantung pada balasan Rize. Ia juga menambahkan bahwa sandiwara hubungan mereka telah berakhir dan ia tidak akan mengganggunya lagi. Mendekati tujuan, Rize mengatakan bahwa rumahnya sudah dekat dan Byakuya bisa berhenti sampai di sana. Byakuya pun berpamitan dan bersiap kembali. Namun sebelum berpisah, Rize menggoda dengan menawarkan ciuman perpisahan, dengan isyarat yang jelas dan tatapan menggoda. Byakuya langsung menyimpulkan bahwa Rize berniat menggigit lidahnya. Rize tidak menyangkal, bahkan dengan santai mengatakan bahwa ia juga menginginkan bibirnya, karena ia tahu Byakuya bisa beregenerasi. Byakuya terdiam sesaat, lalu menolak tawaran tersebut dan mengucapkan selamat tinggal sebelum berjalan pergi. Rize menatap punggungnya untuk beberapa saat sebelum akhirnya masuk ke rumah. Malam itu, Byakuya menyimpan spray yang berlumuran darah dan menggantinya dengan spray bersih yang sudah ada di rumah. Ia tidak membuang spray berdarah itu karena bisa menimbulkan masalah, dan berniat mencucinya nanti. Keesokan harinya setelah pulang sekolah, Byakuya kembali ke Anteiku seperti biasa. Membaca di sana telah menjadi kebiasaan baginya. Ia tidak menyangka akan bertemu Rize hari itu, tetapi ternyata Rize ada di kafe tersebut. Tampaknya Anteiku bukan sekadar tempat berburu baginya. Minuman di sana dibuat khusus agar dapat dinikmati oleh Gold, kemungkinan karena kandungan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Byakuya menyapanya dengan santai, seolah-olah kejadian malam sebelumnya tidak pernah terjadi. Di balik meja kasir, Touka terkejut melihat Byakuya dalam keadaan baik-baik saja. Ia yakin seharusnya pemuda manusia itu telah dibunuh oleh Rize malam sebelumnya. Dalam benaknya, tidak masuk akal bagi Rize untuk menunjukkan belas kasihan. Touka pun mulai curiga bahwa Rize mungkin hanya sedang mempermainkannya. Byakuya menangkap tatapan terkejut Touka dari sudut matanya. Reaksi itu tidak mengejutkannya. Touka kemungkinan besar sudah menganggapnya mati sejak melihatnya berjalan bersama Rize malam sebelumnya. Rize tersenyum dan bertanya apakah Byakuya mengira dirinya tidak akan datang. Byakuya menjawab bahwa ia mengira Rize sudah pindah ke lokasi lain. Ia kemudian duduk di seberang Rize dengan sikap alami, seolah-olah hubungan mereka belum sepenuhnya berakhir. Duduk bersama seperti itu juga tidak terasa aneh, bahkan jika hanya sebagai teman. Ucapan Byakuya merujuk pada kebiasaan Rize yang sering berpindah tempat berburu dan mencari mangsa baru. Namun kali ini, Rize tampaknya tidak terburu-buru. Ia mengatakan bahwa ia menyukai tempat itu karena kopinya enak, lalu menyesap minumannya. Byakuya menerima alasan tersebut tanpa banyak komentar. Percakapan mereka terdengar samar bagi orang lain. Tidak ada lagi nuansa pasangan kekasih seperti sebelumnya. Semua itu hanyalah sandiwara, dan kini mereka berinteraksi apa adanya. Byakuya mengambil sebuah buku dari rak, The Hanged Man's McGavin, karya terbaru Takatsuki. Ia menyebutkan bahwa Rize pernah merekomendasikan buku itu, tetapi belum membacanya sendiri. Rize mengaku belum sempat membaca, meski tahu buku itu mendapat banyak pujian. Byakuya menanggapi dengan tenang. Rize lalu meminta untuk ikut membaca dan menggeser kursinya ke samping Byakuya hingga jarak mereka sangat dekat, seolah hanya ingin membaca bersama. Aroma samar dari Rize tercium olehnya. Byakuya sempat mengira permainan pasangan mereka sudah berakhir, tetapi ia menyadari satu hal pasti, Rize tidak akan menyerangnya di wilayah Anteiku milik Yoshimura. Ia kemudian memahami alasan sebenarnya.
Rize mendekatkan wajahnya ke leher dan bahu Byakuya, menghirup aromanya seperti menikmati hidangan mewah. Byakuya menyadari bahwa Rize benar-benar menganggap dirinya lezat. Ia sendiri tidak sepenuhnya tahu alasannya, hanya menduga hal itu berkaitan dengan kondisi fisiknya dan sel Hashirama yang dimilikinya. Byakuya berkomentar bahwa ia khawatir Rize tiba-tiba menggigitnya. Rize menenangkannya dan mengatakan bahwa ia tidak akan melakukan apapun di tempat itu, tetapi secara terbuka menyebutkan bahwa mereka bisa mencari tempat yang lebih pribadi jika Byakuya mau. Byakuya menolak dengan tegas dan mengatakan bahwa ia tidak tertarik menyakiti dirinya sendiri. Rize menyatakan bahwa ia benar-benar ingin membaca buku tersebut. Ia mengaku awalnya membaca karya Takatsuki karena keadaan, tetapi lama-kelamaan menyukai gaya ceritanya. Byakuya menganggap hal itu masuk akal, karena karya Takatsuki penuh dengan suasana kelam, keputusasaan, dan kekerasan yang sesuai dengan selera Rize. Mereka pun membaca bersama. Meskipun membaca bersama membuat progres lebih lambat, Byakuya merasa menikmati pengalaman itu. Setelah selesai membaca seluruh buku di kafe, sistem memberi Byakuya 2 poin fusion sebagai hadiah. Sementara itu, Touka terus memperhatikan mereka dengan rasa ingin tahu. Melihat kedekatan mereka seperti pasangan, Touka semakin yakin bahwa Rize belum memakan Byakuya dan hanya mempermainkannya. Usai membaca, Byakuya dan Rize berdiskusi tentang isi buku. Rize memuji adegan-adegan kejam dan penuh penderitaan, menyebutnya menarik dan menggerahkan. Byakuya merasa sedikit kewalahan mendengarnya. Ia kemudian teringat kondisi Rize yang membutuhkan asupan untuk memulihkan sel REC-nya. Byakuya bertanya tentang kondisi Rize. Rize menjawab bahwa ia sudah jauh lebih baik karena memiliki banyak stok di rumah, yang berarti daging manusia hasil buruan sebelumnya. Ia menggoda Byakuya dengan nada bercanda, bertanya apakah ia sedang mengkhawatirkannya. Byakuya menjawab dengan jujur bahwa ia memang khawatir, karena itulah ia menyelamatkan Rize sebelumnya. Jawaban itu disampaikan tanpa ragu atau rasa malu. Rize menyadari bahwa Byakuya adalah orang yang sulit dipancing reaksinya, ia tidak bisa membuatnya takut ataupun malu. Byakuya kemudian menasihati Rize agar tidak berburu dengan sembrono seperti sebelumnya, karena sosok bermasker badut bisa saja menyerangnya lagi kapanpun. Rize menanggapinya dengan nada agak tidak senang, menanyakan apakah Byakuya sedang mencoba mengendalikannya. Namun ia juga menambahkan bahwa jika Byakuya bersedia memberinya rasa, sekali lagi, ia mungkin akan mempertimbangkan untuk mendengarkan nasihat tersebut. Pengalaman Rize bersama klan Wasu meninggalkan kebencian mendalam terhadap segala bentuk pengendalian. Itulah alasan ia hidup dengan sangat bebas setelah melarikan diri. Perilaku berburunya yang brutal dan berlebihan sebenarnya merupakan pelampiasan dari penderitaan masa lalunya. Sebagian besar Ghoul hanya perlu makan sekali sebulan untuk bertahan hidup dengan sehat. Namun Rize berburu 2 hingga 3 kali seminggu. Ia mengonsumsi jauh lebih banyak manusia dari yang dibutuhkan, semata-mata demi kesenangan. Karena itu ia dikenal sebagai Binge Eater. Meskipun begitu, Rize tidak pernah mengejar kekuatan. Dengan kemurnian garis keturunan Wasu yang ia miliki, hal itu merupakan pemborosan besar. Namun kebenciannya terhadap pengendalian, kini mulai kalah oleh obsesinya terhadap tubuh Byakuya. Ia bersedia menerima batasan, asalkan bisa mencicipinya lagi, meski sebelumnya ia hanya mengatakan akan mempertimbangkannya, bukan menyetujuinya sepenuhnya. Sistem kemudian aktif dan memunculkan pilihan bagi Byakuya. Terdapat 3 opsi: menolak permintaan Rize dan berhenti mencampuri aktivitas berburunya, menolak permintaan tersebut tetapi membatasi perilaku Rize secara paksa, atau menerima permintaan Rize. Byakuya berniat memilih opsi ketiga, tetapi itu tidak berarti ia akan menyetujuinya tanpa syarat. Byakuya mulai bernegosiasi.
Ia mengatakan bahwa Rize telah terbalik memahami urutannya, jika Rize mau mendengarkannya terlebih dahulu, barulah ia akan mengizinkannya mencicipi sedikit. Ia menyatakan bahwa ia akan setuju, asalkan Rize bekerja sama lebih dulu. Selain itu, imbalan fusion point yang cukup besar membuatnya bersedia mempertimbangkan pilihan tersebut. Byakuya kemudian mengajukan syarat. Selama 2 minggu ke depan, Rize tidak boleh berburu manusia sama sekali. Setelah itu, ia akan memenuhi permintaan Rize. Ia tahu bahwa biasanya Rize berburu 2 atau 3 kali seminggu, sehingga menahan diri selama 2 minggu akan menjadi langkah awal yang penting. Jika tidak, Furuta bisa dengan mudah menemukan kesempatan lain, dan usaha menyelamatkannya sebelumnya akan sia-sia. Rize langsung menolak durasi tersebut dan mencoba menawar, menyebut 3 hari saja sudah cukup. Byakuya menanggapi dengan dingin, mengatakan bahwa itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Goal normal hanya perlu makan sebulan sekali, dan hanya Rize yang memiliki nafsu makan sebesar itu. Ia juga mengingatkan bahwa Rize bisa saja disergap lagi kapan saja, dan ia mungkin tidak akan bisa menyelamatkannya lain kali. Ucapan tersebut membuat Rize terdiam. Jika klan Wasu benar-benar telah menemukannya, maka situasinya sangat berbahaya. Jika tertangkap, nasib yang menantinya akan jauh lebih buruk. Setelah mempertimbangkannya, Rize akhirnya tersenyum tipis dan menyetujui syarat Byakuya, tetapi ia meminta untuk mencicipi sedikit terlebih dahulu. Byakuya mengira Rize ingin menggigitnya dan langsung waspada. Namun Rize menenangkannya, mengatakan bahwa ia tidak akan menggigitnya di tempat ramai. Ia kemudian melingkarkan lengannya ke leher Byakuya dan menggigit daun telinganya dengan lembut, hanya sebuah gigitan ringan. Meski hanya sentuhan kecil, rasanya tetap memuaskan bagi Rize. Bagi Byakuya, sensasi itu terasa sangat asing dan membuat tubuhnya bergetar tanpa sadar, karena telinga merupakan titik sensitif. Rize awalnya hanya berniat memuaskan hasrat sesaat, tetapi reaksi Byakuya menjadi kejutan yang menyenangkan baginya. Ia akhirnya menemukan kelemahan Byakuya, sesuatu yang membuatnya merasa puas setelah kegagalan membuatnya bereaksi malam sebelumnya. Pemandangan itu menarik perhatian pelanggan lain di kafe. Beberapa gaul mulai berbisik, heran melihat Byakuya masih hidup dan bahkan diperlakukan begitu intim oleh Rize. Ada yang menduga mereka benar-benar berpacaran, sesuatu yang jarang terjadi. Di balik meja, Touka menyaksikan kejadian itu dengan mata terbelalak. Ia terkejut melihat Rize, yang terkenal kejam, bersikap seperti itu terhadap seorang manusia. Bahkan untuk sekadar mempermainkan mangsa, tindakan ini terasa berlebihan dan merusak citra kafe. Pada saat yang sama, Kaneki memasuki kafe dan langsung terhenti ketika melihat pemandangan tersebut. Hide, yang berjalan di belakangnya, menyadari keanehan itu. Saat Rize hendak melanjutkan aksinya, Byakuya mendorongnya menjauh dan memperingatkannya agar tidak berlebihan. Ia tidak berniat kehilangan kendali di tempat umum. Rize mengalah dan tertawa kecil, menyatakan bahwa ia sudah cukup puas, sambil menjilat bibirnya dan menggoda Byakuya dengan mengatakan bahwa ia akhirnya menemukan kelemahan tertentu miliknya. Byakuya merasa sedikit jengkel. Ia mengusap daun telinganya dengan tisu, membersihkan sisa air liur yang tertinggal. Ia kemudian menegaskan kembali kesepakatan mereka kepada Rize, selama 2 minggu ke depan, Rize harus berperilaku baik. Jika ia tertangkap melanggar perjanjian itu, maka kesepakatan mereka akan dibatalkan. Byakuya tahu bahwa Goul sebenarnya bisa bertahan hidup selama sebulan hanya dengan 1 atau 2 kali makan. Bahkan jika Rize berhenti berburu sepenuhnya, ia tidak akan kelaparan di distrik 20. Para Goul Anteiku di bawah pimpinan Yoshimura hanya memakan mayat orang yang sudah meninggal, kebanyakan korban bunuh diri.
Dengan tingginya angka bunuh diri di Jepang dan kebiasaan banyak orang untuk tidak merepotkan orang lain bahkan setelah mati, banyak yang memilih tempat terpencil sehingga jasad mereka tidak pernah ditemukan. Anteiku secara diam-diam mengumpulkan jasad-jasad tersebut dan menyimpannya sebagai sumber makanan jangka panjang. Polisi dan keluarga tidak pernah menemukan jenazah itu, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi. Aturan Yoshimura membuat distrik 20 menjadi wilayah yang relatif damai dibandingkan distrik lain di Tokyo. CCG pun melonggarkan pengawasan di wilayah ini, menjadikannya tempat perlindungan bagi ghoul yang tidak ingin melukai manusia. Kedamaian itu mulai runtuh setelah Rize datang. Sejak menetap di distrik 20, Rize terus menimbulkan masalah. Meski sesekali membantu Anteiku mengumpulkan jasad, kebiasaan berburunya yang sering menarik perhatian CCG dan perlahan menghancurkan ketenangan distrik tersebut. Sistem kemudian menandai bahwa Byakuya telah menyelesaikan pilihannya dan memberinya 50 fusion points sesuai kesepakatan. Sementara itu, Kaneki akhirnya pulih dari keterkejutannya dan duduk di kursi kosong, berusaha bersikap normal. Hideyoshi Nagachika, sahabatnya yang berambut kuning dan memakai headphone oranye, memperhatikan wajah Kaneki yang memerah dan bertanya apa yang telah terjadi. Kaneki gugup dan menyangkal ada apa-apa, baru menyadari wajahnya benar-benar memerah setelah ditegur. Hide kemudian mengalihkan pembicaraan dan bertanya tentang gadis manis di kafe yang pernah diceritakan Kaneki. Ia mulai melihat-lihat seisi ruangan. Kaneki panik dan menyuruhnya mengecilkan suara serta berhenti melihat sekeliling. Hide lalu menunjuk ke arah Touka dan Rize, dua perempuan yang paling sesuai dengan deskripsi tersebut. Kaneki tidak menjawab, hanya menunduk dengan wajah semakin merah. Dari reaksinya, Hide langsung mengerti. Ia memanggil pelayan dengan sengaja. Touka datang menghampiri, dan Hide memesan 2 cappuccino sambil menanyakan namanya. Sebelum Touka selesai memperkenalkan diri, Kaneki buru-buru memotong dan memarahi Hide, mengatakan bahwa gadis yang ia maksud bukan Touka dan meminta Hide berhenti melakukan hal aneh. Hide sudah mendapatkan informasi yang ia inginkan dan segera mundur, meminta maaf kepada Touka. Touka pun kembali bekerja tanpa curiga. Setelah itu, Hide menyeringai dan mengatakan bahwa jika bukan Touka, maka pasti gadis satunya lagi, jelas mengacu pada Rize. Kaneki akhirnya mengaku dengan canggung. Hide mendadak menjadi serius. Ia memegang bahu Kaneki dan dengan sungguh-sungguh menyuruhnya menyerah. Menurutnya, wanita secantik Rize jelas berada di luar jangkauan, apalagi tipe seperti itu akan terlihat semakin cantik tanpa kacamata. Yang terpenting, Rize sudah punya pacar, dan posisi intim yang ia lihat sebelumnya cukup jelas. Kaneki mengakui bahwa ia memahami semua itu dan pada dasarnya sudah melepaskannya. Ia juga menjelaskan bahwa pacar Rize adalah teman diskusinya soal buku yang pernah ia ceritakan pada Hide. Hide terkejut mendengarnya dan menyimpulkan bahwa Kaneki benar-benar sudah move on jika masih bisa berteman dengan pria itu. Kaneki menutup pembicaraan dengan mengatakan semuanya sudah berakhir. Hide kemudian pamit untuk pergi bekerja paruh waktu. Kaneki tetap tinggal di kafe untuk membaca, karena sejak awal ia datang ke Anteiku demi kopi dan buku, bahkan sebelum mengenal Rize. Di sisi lain, Rize memperhatikan interaksi kecil antara Kaneki dan Hide dengan santai. Ia merasa itu menghibur dan berkomentar bahwa jika Byakuya tidak menghentikannya, Kaneki mungkin sudah menjadi target berikutnya. Menurutnya, daging Kaneki mungkin cukup enak, meskipun tetap tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan daging Byakuya. Setelah itu, Byakuya dan Rize kembali berbagi bacaan, salah satu karya Takatsuki berjudul The Black God's Egg. Byakuya sudah lama menamatkannya, sementara Rize baru membaca setengahnya. Novel tersebut mengisahkan seorang pembunuh berantai perempuan berdarah dingin yang dijuluki Black God dan putra satu-satunya.
Awalnya, sang putra membenci tindakan ibunya, tetapi seiring waktu ia mulai menyadari dorongan kekerasan serupa yang bangkit dalam dirinya sendiri. Kisah itu tampak seperti fiksi, tetapi sebenarnya Takatsuki menuliskannya sebagai cerminan langsung dirinya dan ayahnya. Sosok pembunuh perempuan dalam cerita itu adalah Yoshimura, sedangkan sang anak adalah Eto, hanya dengan jenis kelamin yang ditukar. Sulit membayangkan perasaan Yoshimura saat membaca novel tersebut. Setelah selesai membaca, Byakuya menyatakan bahwa ia harus pergi karena ada urusan yang perlu diselesaikan, lalu berpamitan kepada Rize. Rize membalas dengan senyum santai. Setelah Byakuya pergi, Rize tetap tinggal di Anteiku hingga waktu tutup, membaca untuk mengisi waktu. 2 minggu tanpa berburu membuatnya bosan, dan buku menjadi cara terbaik untuk mengalihkan perhatian. Menjelang tutup, Touka yang sudah berganti dari seragam kerja ke seragam sekolah mengingatkan bahwa kafe akan segera ditutup. Rize meminta maaf karena tidak sadar waktu berlalu. Touka, meski sebenarnya enggan berinteraksi dengannya, tetap bertanya apakah Rize merasa dirinya berubah akhir-akhir ini. Touka menyinggung fakta bahwa Rize duduk membaca seharian dan tidak menyentuh mangsanya semalam. Rize berpura-pura bertanya balik, lalu berkata seolah-olah ia mungkin menyukai pria itu. Touka terkejut mendengarnya, tidak percaya bahwa seseorang seperti Rize bisa menyukai manusia. Namun Rize segera mengungkapkan bahwa itu hanya kebohongan dan ia hanya mempermainkan Touka. Ia menolak menjelaskan lebih jauh, mengucapkan selamat malam, lalu pergi sambil bersenandung. Touka hanya bisa merasa kesal tanpa bisa berbuat apa-apa. Dalam perjalanan pulang, Rize tetap waspada terhadap kemungkinan penyergapan. Pikirannya tertuju pada Byakuya. Ia tidak menyukainya secara romantis, tetapi obsesinya terhadap tubuh Byakuya sangat nyata. Ia ingin melahapnya saat itu juga, tetapi harus menahan diri selama 2 minggu lagi. Puasa paksa itu justru membuat bayangan pesta nanti terasa semakin manis. Membayangkan dirinya bebas menikmati daging Byakuya membuatnya bersenandung dengan gembira. Pada sore hari sebelumnya, setelah meninggalkan Anteiku, Byakuya langsung menuju kantor cabang CCG di distrik 20. Tokyo memiliki 24 distrik. Selain distrik 24, masing-masing distrik memiliki kantor CCG. Distrik 1 menjadi pusat utama, sedangkan distrik 2 hingga 23 merupakan kantor cabang. Distrik 24 tidak memiliki kehadiran CCG karena bukan distrik normal, tidak ada manusia yang tinggal di sana, dan wilayah itu merupakan sarang ghoul berbentuk labirin bawah tanah. Sesampainya di kantor cabang distrik 20, Byakuya memasuki lobi dan berjalan menuju RC Gate, sebuah alat pemindai untuk mendeteksi kadar sel RC. Perbedaan terbesar antara manusia dan ghoul, selain Kakugan, Kagune, dan Kakuhou, adalah jumlah sel RC. Manusia umumnya memiliki 200-500 sel RC, sedangkan ghoul mulai dari sekitar 1000, dan yang kuat bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu. Perbedaan ini memungkinkan RC Gate mengidentifikasi ghoul dengan jelas. Saat ini, RC Gate sebagian besar hanya ada di fasilitas pemerintah seperti CCG. Jika alat ini digunakan secara luas, keberadaan ghoul di tengah masyarakat manusia akan runtuh sepenuhnya. Seorang staf menghentikan Byakuya dan menegaskan bahwa ia tidak bisa masuk sembarangan karena ini adalah kantor CCG, bukan kantor polisi. Byakuya dengan tenang menjawab bahwa ia tahu tempat apa ini dan datang karena ingin menjadi penyelidik. Staf tersebut terkejut dan mengatakan bahwa Byakuya terlihat seperti pelajar, serta memperingatkannya bahwa pekerjaan ini terlalu berbahaya. Meski hanya staf administrasi dan bukan penyelidik, pria itu memahami tingginya tingkat kematian di CCG. Para penyelidik melawan monster, bukan kriminal biasa. Dengan nada kesal namun berniat baik,
ia menyarankan Byakuya untuk mengurungkan niatnya. Ia juga menyinggung bahwa persyaratan masuk sangat ketat karena ini adalah posisi pemerintahan. Byakuya berterima kasih atas perhatiannya, tetapi menegaskan bahwa keputusannya sudah bulat. Akhirnya, staf itu menyerah dan menunjuk ke arah tempat pendaftaran, mengatakan bahwa diterima atau tidaknya Byakuya bergantung pada kemampuannya sendiri. Byakuya mengucapkan terima kasih dan mengisi formulir pendaftaran untuk Institut Penanggulangan Ghoul atau Akademi Pelatihan Investigator Ghoul. Pada saat itu, sistem kembali mengaktifkan misi dan menampilkan 3 pilihan jalur yang bisa ia ambil untuk menjadi penyelidik. Formulir pendaftaran yang diisi Byakuya memberikan 2 pilihan jalur pelatihan, yaitu Institut Penanggulangan Ghoul dan Akademi Pelatihan Investigator Ghoul. Keduanya bertujuan mencetak investigator CCG, tetapi memiliki perbedaan mendasar. Institut menawarkan pelatihan standar selama 1 tahun untuk investigator biasa dengan fokus pada penggunaan pistol dan senapan. Lulusan institut ini akan menjadi investigator peringkat 3 dan ditempatkan di kantor cabang CCG di distrik 2 hingga 23. Sebaliknya, Akademi, yang lebih sering disebut hanya sebagai Akademi, menyediakan pelatihan elit selama 2 tahun. Kurikulumnya menitik beratkan pada penggunaan Quinque selain senjata api. Lulusan Akademi akan langsung memperoleh status investigator peringkat 2 dan ditempatkan di markas besar CCG di distrik 1. Masing-masing jalur memiliki kelebihan dan kekurangan. Institut lebih singkat dan tidak terlalu sulit tetapi dengan kedalaman pelatihan serta peringkat awal yang lebih rendah, sedangkan Akademi memakan waktu 2 kali lebih lama dan lebih berat, namun memberikan pelatihan yang lebih baik serta posisi awal yang lebih tinggi. Bagi Byakuya, semua itu sebenarnya tidak terlalu berarti karena ia memang berniat melewati seluruh proses pelatihan tersebut. Menunggu 1 atau 2 tahun bukan rencana yang ingin ia jalani. Meski demikian, ia tetap memilih Akademi. Pertimbangannya bersifat strategis, karena para siswa Akademi akan menerima Quinque sebagai bagian dari pelatihan. Dengan Quinque, membangun catatan pertempuran yang menonjol akan jauh lebih mudah. Setelah mengirimkan formulir pendaftaran, Byakuya hanya perlu menunggu jawaban. CCG bergerak cepat. Keesokan paginya, sebuah surat resmi tiba. Isinya menyatakan bahwa ia diterima. Proses penerimaan tidak sulit, karena selama biaya pendidikan dibayarkan, pendaftaran akan disetujui. Program pemerintah menjaga agar biaya tetap terjangkau. Tantangan sesungguhnya bukanlah masuk, melainkan mampu bertahan hingga lulus. CCG membutuhkan aliran investigator baru secara terus-menerus. Dengan kondisinya, Byakuya dapat mengajukan cuti akademik dari universitas kami hingga lulus dari akademi tanpa memengaruhi status studinya. Ia segera mentransfer biaya pendidikan, menggunakan kredensial akademi untuk mengurus cuti, lalu berangkat menuju akademi di distrik 1. Secara angka, distrik 20 ke distrik 1 terlihat jauh, tetapi Tokyo tidak terlalu luas. Perjalanan dengan kereta bawah tanah memakan waktu kurang dari 30 menit. Bangunan akademi tampak seperti universitas biasa dari luar, kecuali temboknya yang tinggi dan pagar listrik di atasnya. Pagar tersebut bukan untuk mencegah siswa melarikan diri, melainkan untuk mencegah orang luar masuk tanpa izin. Sebagai fasilitas pemerintah, standar keamanannya jelas berbeda dari sekolah biasa. Byakuya melapor kepada penjaga dan menunjukkan dokumennya sebagai siswa baru yang hendak registrasi. Penjaga mempersilahkannya masuk dan menunjuk seseorang yang akan menjadi pemandu. Seorang wanita muda berpakaian profesional dengan kacamata dan wajah menarik menghampirinya sambil membawa setumpuk dokumen. Ia memperkenalkan diri sebagai Suzuki, sekretaris kepala akademi. Suzuki berbicara dengan nada tenang namun sopan, memastikan identitas Byakuya, lalu memintanya mengikuti.
Sambil berjalan, ia menjelaskan bahwa karena Byakuya masuk di tengah semester, mengejar ketertinggalan materi akan sulit dan ia harus mengatur semuanya sendiri. Suzuki menegaskan bahwa ini adalah konsekuensi dari pilihan yang telah ia ambil. Dalam penjelasannya, Byakuya mengetahui bahwa akademi dan institut sebenarnya beroperasi di fasilitas yang sama, hanya dengan kurikulum berbeda dan lapangan pelatihan yang digunakan bersama. Suzuki memperlihatkan berbagai lokasi penting selama tur singkat tersebut. Di tengah tur, Byakuya melihat beberapa wajah yang terasa familiar baginya, Kurona Yasuhisa, Nashiro Yasuhisa, Juuzu Suzuya, dan Toru Mutsuki. Ia teringat bahwa pada titik waktu ini, mereka memang masih berstatus sebagai siswa pelatihan investigator. Setelah lulus, mereka akan menjadi investigator resmi CCG. Setelah menyelesaikan penjelasan, Suzuki mengatakan bahwa itu mencakup hal-hal penting dan mempersilakannya untuk mulai bergabung dengan kelasnya. Ia juga memberitahu bahwa jika ada pertanyaan, Byakuya bisa mencarinya kapan saja. Setelah itu, Suzuki pergi, meninggalkannya sendiri. Byakuya memeriksa jadwal dan mendapati bahwa kelas teori tentang dasar-dasar investigasi Ghoul akan dimulai dalam beberapa menit. Ia segera menuju ruang kelas yang ditentukan. Semua orang di sana adalah siswa satu angkatan dengannya. Instruktur baru saja tiba dan memperkenalkan Byakuya sebagai murid baru kepada kelas. Instruktur meminta Byakuya memperkenalkan diri. Dengan tenang, Byakuya menuliskan namanya di papan tulis, lalu menyebutkan bahwa ia berasal dari distrik 20, memiliki hobi membaca, dan bercita-cita menjadi investigator Ghoul. Instruktur kemudian menunjuk kursi kosong dan memintanya duduk. Tidak seperti universitas biasa, kelas di akademi menggunakan sistem ruang tetap dengan tempat duduk yang telah ditentukan. Jumlah siswa perangkatan hanya beberapa ratus orang, sehingga mudah dibagi ke dalam kelas-kelas tanpa perlu sistem kuliah besar yang berpindah-pindah. Byakuya berjalan menuju kursi yang ditunjukkan dan duduk di barisan belakang dekat jendela, posisi yang menurutnya cukup nyaman. Secara kebetulan, Kurona dan Nashiro Yasuhisa berada di kelas yang sama, duduk tepat di depan dan di sebelah kanannya. Susunan meja tunggal di kelas membuat para siswa tidak memiliki teman sebangku. Byakuya hanya duduk berdekatan dengan saudari kembar Yasuhisa, Kurona dan Nashiro. Ia menyapa mereka secara singkat sebagai bentuk perkenalan. Kurona menanggapi dengan anggukan kecil lalu segera mengalihkan pandangan. Wajahnya tetap dingin. Nashiro bahkan tidak menatapnya sama sekali. Ia hanya melirik sekilas saat Byakuya berbicara, lalu langsung menunduk kembali, memperlihatkan sifatnya yang pemalu dan tertutup terhadap orang asing. Warna rambut mereka sesuai dengan nama masing-masing. Kurona memiliki rambut dan pakaian berwarna hitam, sedangkan Nashiro berambut dan berpakaian putih seperti salju. Sebagai saudari kembar identik, wajah mereka hampir tidak bisa dibedakan, halus dan manis. Perbedaan warna inilah yang memudahkan orang lain mengenali mereka. Postur tubuh dan tinggi badan mereka pun hampir sama, ramping dengan tinggi sekitar 160 cm, ukuran yang dianggap ideal di Jepang. Byakuya tidak merasa terganggu dengan sikap mereka, karena sejak awal ia memang menganggap keduanya bertipe pendiam. Pelajaran hari itu membahas tentang Queen-Kue. Instruktur menjelaskan bahwa para siswa akan segera mencobanya, sehingga dasar-dasarnya perlu dipahami terlebih dahulu. Ia mulai menguraikan sejarah Queen-Kue, yang dikembangkan beberapa dekade lalu oleh mantan ketua CCG Yoshitoki Wasu bersama Direktur CCG Jerman, Adam Gehner. Penemuan ini secara drastis memperkecil kesenjangan kekuatan antara manusia dan Ghoul. Instruktur menjelaskan bahwa Kagune merupakan bahan utama pembuatan Queen-Kue. Kagune diambil dari Ghoul dengan prosedur yang sangat ketat. Kagune harus dilepaskan sepenuhnya,
lalu diambil bersama Kakuhou yang masih utuh agar memenuhi standar produksi. Karena Quinque berasal dari Kagune yang sudah mati, senjata ini tidak memiliki kemampuan tumbuh, kelenturan, atau pemanjangan seperti Kagune hidup. Namun, kelebihannya terletak pada stabilitas dan kemudahan kontrol. Seiring perkembangan teknologi, modifikasi Quinque pun terus mengalami peningkatan. Kelas teori berlangsung selama 45 menit. Bagi Byakuya, sebagian besar materi bukanlah hal baru, tetapi ia tetap mendengarkan dengan sabar dan sikap yang sopan. Setelah jeda singkat, sesi pelatihan praktik pun dimulai. Instruktur praktik adalah seorang investigator aktif yang ditugaskan CCG, biasanya berpangkat investigator peringkat 1. Byakuya memperhatikan bahwa instruktur mereka bukanlah Tokage, sosok yang ia kenal sebagai penyiksa Yamori, Jason, hingga menyebabkan kerusakan mental parah dan menurunkan kebiasaan sadis serta ucapan-ucapan kejam yang kelak diwariskan kepada Kaneki. Tokage baginya adalah sumber dari banyak tragedi tersebut. Instruktur menjelaskan bahwa karena para siswa belum pernah menggunakan Quinque, pengalaman pertama mereka akan dimulai dengan senjata api khusus yang konsepnya mirip. Ia telah menyiapkan berbagai senjata, pistol, senapan mesin ringan, dan lainnya. Para siswa dipersilakan memilih senjata yang menarik bagi mereka. Senjata-senjata ini adalah senjata api standar, tetapi pelurunya dibuat dari Kagune, karena peluru biasa hampir tidak berpengaruh pada goal. Instruktur memperlihatkan peluru anti-goal hasil produksi massal yang disebut kibulet. Terdapat 4 jenis kibulet yang disesuaikan dengan 4 tipe Kagune. Ia juga menjelaskan bahwa investigator elit menggunakan Quinque sesungguhnya, tetapi izin penggunaan Quinque sangat dibatasi. Asisten investigator dan investigator peringkat 3 hanya boleh menggunakan senjata api khusus ini. Byakuya memilih sebuah pistol yang bentuknya mirip Desert Eagle. Setelah itu, instruktur meminta semua siswa membiasakan diri terlebih dahulu sebelum memulai latihan menembak sasaran. Ia menekankan bahwa akurasi tidak diharapkan langsung sempurna. Fokus utama adalah mempelajari pegangan dan posisi tubuh yang benar. Instruktur berkeliling untuk membetulkan sikap para siswa, lalu latihan menembak dimulai dengan sasaran statis di kejauhan. Tingkat kesulitannya masih dasar. Byakuya belum pernah menembakkan senjata api sebelumnya, sehingga instruktur sempat membantunya mengatur pegangan. Namun dalam hal membidik dan menembak, Byakuya memiliki keunggulan alami. Bahkan tanpa mengaktifkan kemampuan khususnya, penglihatan dan persepsinya jauh melampaui manusia biasa. Ia mengarahkan bidikan ke sasaran, memperkirakan secara kasar faktor seperti gravitasi dan arah tembakan, yang sebenarnya hampir tidak berpengaruh pada pistol, lalu menarik pelatuk. Tembakan mengenai sasaran di cincin ke-9, hampir mendekati pusat. Hasil itu sangat baik untuk tembakan pertama. Instruktur yang menyaksikan hasil tersebut terkejut. Matanya melebar saat melihat nilai tembakan Byakuya. Ia langsung memujinya, menyebut bahwa kemampuan tersebut sangat mengesankan untuk percobaan pertama. Mengingat sebelumnya Byakuya bahkan masih kesulitan dengan pegangan senjata, hasil ini menunjukkan bakat alami yang nyata.